Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Paikun, dosen program studi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Konstruksi ini, dalam kesempatan ini diberikan pemaparan yang bertujuan untuk menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan. Hal-hal yang disampaikan atau hal-hal yang kami upayakan dalam sistem perkuliahan manajemen konstruksi ini menggunakan pendekatan DAA, di mana dengan proses delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery ini adalah bagaimana proses dan cara kita dalam membawa dan menyampaikan materi pada mahasiswa. Interaction berarti bagaimana cara kita melakukan interaksi antara saya, dosen, dengan para mahasiswa, serta asesmen bagaimana cara kita memberikan pengukuran penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Sebelum menyampaikan tentang DIA ini, perlu dijabarkan terlebih dahulu tentang apa itu mata kuliah manajemen konstruksi. Mata kuliah manajemen konstruksi ini diperlukan berdasarkan hasil analisis profil lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra, di mana mata kuliah ini sangat diperlukan. Apa deskripsi dari mata kuliah manajemen konstruksi ini? Yaitu manajemen konstruksi ini adalah mata kuliah yang mempelajari proses penyelenggaraan konstruksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta secara internasional. Kemudian membahas tentang organisasi proyek, siklus hidup proyek, membahas sistem pengendalian sumber daya proyek yang terdiri dari 5M+I, serta pengendalian biaya, pengendalian mutu waktu pada setiap tahapan proyek, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta evaluasi. Nah, mata kuliah manajemen konstruksi ini tentu sangat penting bagi para mahasiswa, bagi lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra dalam menjalankan proses proyek, sehingga mata kuliah ini perlu didukung oleh mata kuliah lain. Sebelum mengampu mata kuliah manajemen konstruksi, diharapkan mahasiswa harus telah mengikuti mata kuliah gambar teknik, matematika atau kalkulus, statistik dan probabilitas, serta perencanaan proyek dan kontrol. Oleh karena itu, mata kuliah ini diselenggarakan di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Di dalam hasil pengamatan program studi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra, diketahui bahwa profil lulusan Universitas Nusa Putra apabila kita kelompokkan menjadi 3 kelompok profesi, di mana profesi pertama adalah sebagai praktisi profesional. Praktisi profesional ini merupakan suatu profesi yang banyak dilaksanakan oleh lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra, di antaranya sebagai quality control engineer dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua adalah tentang lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra itu menjadi seorang teknopreneur, di mana lulusan tersebut bisa menjadi seorang pengusaha, baik pengusaha di dalam lingkup bidang teknik sipil ataupun lingkup lainnya. Kelompok yang ketiga, lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra adalah menjadi seorang akademisi dan peneliti, di mana dalam kelompok ini lulusan ada yang menjadi dosen, menjadi guru, dan lain sebagainya. Berdasarkan dari profil lulusan ini, maka selanjutnya
ditentukan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan di dalam Prodi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra dibagi menjadi 11 capaian pembelajaran yang dalam hal ini di dalam Prodi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra menjadi Program Learning Outcome atau PLO. Dari 11 PLO ini kemudian dibebankan kepada mata kuliah manajemen konstruksi sebanyak 4 PLO, di mana yang ini disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK ini selanjutnya disebut dengan learning outcome, maka kode di sini diberikan LO1. Nah, dalam mata kuliah manajemen konstruksi terdiri dari LO1, LO2, LO3, dan LO4. LO1 setara atau mengaplikasikan dari CPL dari PLO 3 dengan level taksonomi Bloom C2, kemudian LO2 dengan capaian pembelajaran PLO 5 dengan level taksonomi Bloom C4, LO3 mengaplikasikan dari PLO 10 level C5, dan LO4 mengaplikasikan PLO 8 dengan level taksonomi Bloom C6. Mata kuliah manajemen konstruksi ini secara utuh atau secara sub pembahasan dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang disebut LO1, LO2, LO3, dan LO4. Di dalam sub ini selanjutnya dikembangkan menjadi sub-sub capaian atau disebut dengan sub CPMK. LO1 mempunyai sub CPMK sebanyak 4, kemudian LO2 mempunyai sub CPMK sebanyak 3, LO3 mempunyai 1, dan LO4 mempunyai 2 sub CPMK. Dan inilah struktur yang telah disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi saat perkuliahan diberlakukan. Tentu mata kuliah ini disusun bersama dengan tim, dengan referensi buku, penelitian yang bereputasi, dan selain itu juga modul-modul mata kuliah ini disampaikan berdasarkan hasil penelitian tim. Hasil penelitian di sini saya sendiri sebagai tim dan rekan-rekan tim mahasiswa lain, rekan-rekan tim dosen lain yang bersama-sama melakukan penelitian untuk menghasilkan buku ajar, modul ajar yang berkualitas, yang tepat sesuai dengan kebutuhan lulusan Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang delivery. Bagaimana menyampaikan dan membawakan perkuliahan di dalam mata kuliah manajemen konstruksi. Dalam sistem delivery di sini, kita menggunakan sistem e-learning yang terdiri dari ini kita memberikan materi melalui e-learning, kemudian pembelajaran lainnya melalui tugas diskusi, melalui live session, melalui kuis, dan lain sebagainya. Penyampaian seperti yang telah terstruktur di dalam LO1 sampai dengan LO4 ini dibebankan sebelum UTS ini harus mencapai LO1 sampai dengan LO2. Sedangkan LO3 dan LO4 targetnya harus terselesaikan sebelum UTS. LO3 dan LO4 target harus tercapai pada saat sebelum ujian akhir semester. Sistem e-learning ini, sistem delivery perkuliahan ini melalui Edlink dalam hal ini, setiap mahasiswa bisa membaca, mendownload materi
yang telah diunggah oleh dosen, di mana selain materi dalam bentuk PPT, juga materi dalam bentuk PDF lecture note yang setiap sesi diberikan video-video tutorial serta video-video penjelasan dari setiap sesi, di mana setiap sesi terdiri dari materi PPT, lecture note, kuis, tugas, serta video tutorial, dan video penjelasan pada setiap sesi. Dalam setiap sesi dilakukan pengukuran kinerja mahasiswa. Itu selanjutnya yang akan kita sampaikan dalam proses assessment. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang interaction, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mahasiswa, dengan peserta didik dalam hal ini, bahwa interaksi yang kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita menggunakan live session. Selain live session ini, kita lakukan juga micro teaching, yaitu micro teaching dengan membuat kelompok-kelompok kecil untuk bisa secara langsung berdiskusi tatap muka, yang sehingga pada saat micro teaching ini bisa memberikan penjelasan secara detail dan mempunyai penjelasan-penjelasan yang sangat terukur karena keterbatasan dari anggota. Hal ini dilakukan secara bergiliran kepada kelompok-kelompok kecil yang telah dibentuk, yang tujuannya adalah memberikan penyampaian penjelasan sedetil mungkin terhadap apa yang perlu kita sampaikan di dalam setiap sesi perkuliahan. Interaksi lain seperti yang dicontohkan di dalam video ini yang telah kita lakukan selama ini. Dalam kesempatan ini, dalam merefresh materi-materi sebelumnya, yang saya soroti adalah di season 6. Di season 6 di mana materinya adalah mengenai penjadwalan proyek menggunakan metode CPM. Ya. Dari beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas, saya melihat hanya satu yang mengerjakan metode CPM-nya, hanya Indah Ramdhani. Yang lain tidak mengerjakan metode CPM-nya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya, apakah belum mengerti, tidak tahu sama sekali metode CPM-nya atau bagaimana? Ini saya tanda tanya buat saya. Kalau masih kurang mengerti, mungkin sebaiknya bisa berulang-ulang menonton videonya tentang CPM, ya. Karena dalam tugas season 6 kemarin itu ternyata hanya satu orang yang mengerjakan CPM-nya, yang lainnya tidak. Apa masalahnya? Mungkin bisa sharing dulu sebelum saya jelaskan kembali kenapa, di mana, atau apa masalah mengerjakan CPM, tidak mengerti atau bagaimana. Mungkin bisa kasih penjelasan terlebih dahulu supaya lebih jelas saya menerangkan kembali tentang CPM. Oke, mungkin bisa kasih masukan ke saya. Saya ingin input dari teman-teman sekalian. Apa masalahnya? Kita kasih tanggapan kenapa tidak mengerjakan metode CPM. Masih belum familiar, Pak, dengan CPM. Oke, saya jelaskan sekali lagi tentang CPM ya. Nah, ini pertama-tama kita perlu tahu lebih dahulu apa logika-logika mana yang harus kita terapkan. Di antaranya adalah ini. Ini adalah hubungan antar pekerjaan. Ya. Hubungan antar pekerjaan ada SS, SF, FF, dan FS. Ada start to start, start to finish, finish to finish, atau ada juga finish to start.
Start to start itu maksudnya gimana? Start to start itu adalah hubungan yang menyatakan pekerjaan A dan pekerjaan B dapat dimulai secara bersamaan. Ini berarti kategori start to start. Jadi dalam menjadwalkan proyek menggunakan metode CPM, kita identifikasi terlebih dahulu. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersamaan? Jika pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara bersamaan, maka ini kategori start to start. Yang kedua, start to finish. Maksudnya adalah start to finish ini menyatakan bahwa pekerjaan A baru bisa diakhiri jika pekerjaan B sudah dimulai. Nah, ini kaitan hubungan kerjanya ya. Yang dimaksud dengan start to finish itu pekerjaan A, apa pekerjaan A itu gitu ya. Itulah yang perlu kita identifikasi. Pekerjaan A baru bisa diakhiri, maksudnya baru bisa diselesaikan apabila pekerjaan yang berkaitan lainnya atau pekerjaan B sudah dimulai. Ya. Contohnya seperti apa nih yang start to finish? Pekerjaan baru bisa diselesaikan jika pekerjaan berikutnya sudah dimulai. Contohnya pekerjaan listrik. Ya, pekerjaan plafon dengan listrik. Pekerjaan A-nya adalah plafon, pekerjaan B-nya adalah listrik. Pekerjaan plafon tidak akan bisa selesai jika pekerjaan listriknya belum dimulai. Ya, artinya pekerjaan listrik dimulai di sini dalam progres tertentu tentu pekerjaan listriknya. Pekerjaan listrik tidak boleh selesai dulu, ya. Pekerjaan listriknya tidak boleh selesai karena pekerjaan listrik selesai itu artinya terpasang lampu, nyala dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi instalasi listriknya sudah terpasang selesai, baru pekerjaan plafonnya bisa diselesaikan. Jika belum, maka pekerjaan plafon belum bisa diselesaikan. Nah, itu yang termasuk ke kategori pekerjaan start to finish. Pekerjaan plafon baru bisa diselesaikan apabila pekerjaan listrik sudah dimulai. Nah, itu yang dimaksud dengan start to finish. Nah, inilah yang akan kita implementasikan dalam penjadwalan menggunakan metode CPM. Dasar-dasar ini ya. Kemudian ada lagi hubungan pekerjaan itu yang finish to finish. Maksudnya adalah suatu pekerjaan A dan B dapat selesai bersamaan. Nah, berarti pekerjaan apa saja dalam proyek konstruksi yang pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya bisa diselesaikan secara bersamaan. Ada pekerjaan yang bisa dimulai bersamaan, ada pekerjaan yang bisa difinish secara bersamaan. Yang mana yang seperti apa kategorinya? Ya. Oke, misalkan pekerjaan apa yang bisa kita finish bersamaan dalam proyek konstruksi. Misalkan pekerjaan dinding dengan kolom struktur. Misalkan, karena kolom struktur ada finish, pekerjaan dinding juga perlu finishing aci sama-sama kolom perlu finishing acian, misalkan dinding juga perlu finishing acian. Maka pekerjaan dinding mulainya tidak bisa bersamaan, tetapi ada juga kategori pekerjaan, kalau pekerjaan bangunan-bangunan sederhana, bangunan-bangunan rumah, tentu pekerjaan kolom dengan pekerjaan dinding merupakan kategori itu start to start. Tapi untuk proyek gedung tinggi tentu tidak bisa finish to start, ya. Tapi merupakan pekerjaan bukan finish to finish maksudnya, tapi merupakan finish to start. Jadi setelah kolom finish baru pekerjaan dinding bisa dimulai kalau gedung-gedung tinggi. Tapi kalau rumah sederhana, bangun rumah sederhana, kolom dengan dinding ini adalah finish to finish.
Oke, kemudian ada hubungan kerjanya, hubungan antar pekerjanya adalah finish to start. Finish to start, hubungan ini menyatakan pekerjaan B bisa dimulai setelah pekerjaan A selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan finish to start. Finish to start itu pekerjaan satu selesai, baru pekerjaan yang kedua. Contohnya apa? Contohnya misalkan pekerjaan pekerjaan A-nya adalah fondasi. Pekerjaan A selesai, pekerjaan fondasi selesai, baru bisa mengerjakan pekerjaan dinding. Nah, itu kategori finish to start. Pekerjaan fondasi tidak bisa dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan dinding. Harus fondasi selesai terlebih dahulu, baru melanjutkan pekerjaan dinding. Kemudian baru melanjutkan pekerjaan kolom, dan seterusnya. Nah, ini pertama-tama dalam mengimplementasikan metode CPM, kita perlu mengetahui hubungan antar pekerjaan terlebih dahulu. Oke, pertama-tama adalah kita dalam menerapkan metode CPM ini, kita pertama-tama perlu memahami hubungan antar pekerjaan. Ya, hal ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian lanjutkan ini bahwa aturan dalam metode CPM caranya dari ini satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Bagi gambaran suatu tahapan pekerjaan ditandain dengan satu lingkaran, ya. Tahapan pekerjaan itu kita tandai dengan satu lingkaran. Kemudian item pekerjaan itu kita tandai dengan garis. Oke. Item pekerjaan kita tandai dengan garis. Contoh ini A. Satu garis, ya. Tadi satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Jadi setiap anak panah ini adalah mewakili setiap item pekerjaan. Ya, contoh ini panah ini adalah A, berarti apa pekerjaan A itu? Panah ini B, apa pekerjaan B itu? Anak panah ini C, apa pekerjaan apa itu, ya. Nah, kemudian dalam lingkaran ini menunjukkan tahapan-tahapan suatu pekerjaan. Ada tahap 1, ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak baku hanya seperti ini, bisa saja 10, bisa saja 15, gitu ya. Tergantung berapa jumlah item pekerjaan atau tergantung berapa urutan pekerjaan yang memungkinkan dalam suatu proyek. Ya. Ini contoh di sini yang seperti ini nih A ini adalah satu, itu berarti di sini pasti start, mulai gitu ya. Nah, ketika mulai adalah pekerjaan apa yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Setelah mulai ada langsung pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4, misalkan pekerjaan apa saja. Nah, ini perlu pemikiran kita, perlu ada pengalaman juga di lapangan, ya. Ketika proyek itu dimulai, pekerjaan apa saja bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, karena ini kita bicaranya adalah bicara proyek konstruksi, ya, bicara konstruksi, maka konstruksi ini yang disebut dengan konstruksi adalah dimulainya suatu pekerjaan proyek, ya, proyek bangunan, baik gedung, jalan, atau apapun, ya. Nah, maka di sini di dalam metode CPM ini kita sudah tidak harus memasukkan perencanaan dan lain sebagainya. Perencanaan, studi kelayakan dan lain sebagainya sudah tidak memasukkan hal itu, gitu ya. Berbeda metode CPM-nya dengan manajemen proyek. Kalau manajemen proyek itu berarti kita dimulai dari adanya gagasan, studi kelayakan, dan seterusnya. Tapi kita bicara manajemen konstruksi, yang dimaksud mulai start itu adalah mulai pelaksanaan proyek.
Nah, dicontohkan di sini yang menyimbolkan start to start adalah pekerjaan A, pekerjaan B, dan pekerjaan C. Nah, tentu dalam rekonstruksi tidak mutlak A, B, C, atau tidak mutlak tiga item pekerjaan yang bisa dimulai pada saat start secara bersamaan. Tentu kita perlu mengidentifikasi lebih lanjut pekerjaan apa saja yang bisa yang pada saat mulai itu langsung mengerjakan beberapa pekerjaan, misalkan bisa saja cuma satu, bisa saja dua, bisa saja tiga, bisa saja empat atau lebih, ya. Nah, ini tadi peraturannya adalah setiap anak panah itu mewakili satu item pekerjaan. Jadi bukan lingkarannya ya, bukan lingkaran nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bukan itu yang mewakili item pekerjaan, tapi garis. Ya. Nah, sedangkan nomor ini adalah menyimbolkan urutan pekerjaan. Nah, setiap anak panah ini mempunyai durasi waktu. Contoh pekerjaan A, B, C walaupun start to start tetapi mempunyai waktu yang berbeda-beda. Contoh di sini, yang A 10 hari, yang B 8 hari, yang C 12 hari. Ya, ini sebagai gambaran 10, 8, dan 12 itu sebagai gambaran. Faktanya berarti perlu diestimasikan. Seperti di sesi-sesi sebelumnya, logika menentukan waktu pelaksanaan penjadwalan pada metode bar chart. Logika menghitung waktunya adalah seperti itu sama. Kemudian setiap item pekerjaan direncanakan oleh kita atau kita implementasikan waktu pelaksanaan sesuai metode bar chart. Pekerjaan A berapa lama, pekerjaan B berapa lama, pekerjaan C berapa lama sesuai metode bar chart. Ya. Nah, baru kemudian contoh lagi dari yang berhubungan urutan kelimanya itu ini contohkan. Ya, harus juga seperti ini. Pekerjaan urutan kelima itu akan tergantung dari pekerjaan urutan kedua dan urutan ketiga. Artinya di sini contohnya pekerjaan D akan tergantung pekerjaan A, ya. Ini finish to start. Setelah pekerjaan A selesai, berarti pekerjaan D baru bisa dimulai. Kemudian ini, setelah pekerjaan B selesai, pekerjaan E dan pekerjaan F baru bisa dimulai. Ya. Kemudian contoh lagi ini, pekerjaan G baru bisa dimulai setelah pekerjaan C selesai. Berarti antara pekerjaan C dengan G ini start to finish, finish to start. Kemudian pekerjaan B dengan E dan F ini finish to start. Pekerjaan A dan pekerjaan D ini finish to start. Nah, ini urutan kelima pekerjaan urutan kelima itu akan tergantung dari urutan ketiga dan kedua. Nah, ini maksudnya pekerjaan ketiga dan pekerjaan nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan dengan pekerjaan urutan nomor 5. Jika tanda panahnya seperti ini. Pekerjaan D berkaitan dengan pekerjaan E, namun waktunya berbeda. Pekerjaan D 22, pekerjaan E 27. Ini dicontohkan seperti apa ini? Ya, ini berarti kategori pekerjaan D dan E itu adalah pekerjaan yang harus finish secara bersamaan. Pekerjaan D dan E itu. Ya, kategori pekerjaan D yang harus finish bersamaan seperti dicontohkan tadi antara pekerjaan kolom struktur dengan dinding. Misalkan ini finishnya bersamaan. D-nya misalkan pekerjaan kolomnya di 22 hari dan pekerjaan dindingnya misalkan 27 hari.
Nah, ini gambarannya adalah seperti ini ya. Maksud dari tanda panah dan angka-angka ini adalah mengartikan hal itu. Kemudian contoh di sini antara pekerjaan urutan 3 pekerjaan ke pekerjaan 4 itu adalah pekerjaan D ya. Pekerjaan D1 atau ini disebut pekerjaan dummy. Pekerjaan dummy itu apa? Pekerjaan dummy itu antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya saling berkaitan, tetapi itu bukan suatu faktor penyebab utama yang akan menimbulkan keterlambatan suatu proyek. Nah, itu maksud dengan pekerjaan dummy. Nah, tentu banyak ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang itu bukan menjadi faktor utama suatu keterlambatan proyek. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita harus buatkan tabel seperti ini. Ini tabel ini kita bisa buat estimasi waktunya, kita ambil dari time schedule metode Barsat, pekerjaan A itu pekerjaan apa, selanjutnya di sini perlu dituliskan supaya jelas, dikasih keterangan A itu pekerjaan apa, B itu pekerjaan apa, C pekerjaan apa, dan seterusnya. Kemudian waktunya kita sesuaikan waktu pelaksanaan itu berapa lama. Dalam metode Barsat kita sudah buat, apabila sudah kita buat, kita catat seperti ini. Setiap pekerjaan, item pekerjaan, waktunya adalah contohnya demikian. Maka kita implementasikan contohnya adalah seperti ini. Ya, pekerjaan 1, pekerjaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan pekerjaannya. Kemudian item pekerjaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian berapa lama waktunya? Ini ada dengan dummy-nya. Oke, A10, B8, C12, D22, E27, dan seterusnya. Setiap garis itu mewakili durasi waktu, maka dicatat di sana berapa lama waktunya. Bisa dalam bentuk hari, bisa dalam bentuk minggu, bisa dalam bentuk bulan angkanya ya. 10 itu bisa bermaksud 10 hari, bisa saja bermaksud 10 minggu, bisa saja bermaksud 10 bulan. Tergantung proyeknya ya. Oke, berarti karena pertama start itu berarti 0. Kemudian di sini pekerjaan A 10, maka di sini tulis 10. Pekerjaan B di nomor 3 berarti tulis 8. Pekerjaan C di nomor 4 berarti tulis 12. Kemudian pekerjaan 5, yang kelima, ini kita tulis 35, ini kita harus menuliskan yang terpanjang waktunya. Yang terpanjang waktunya itu bagaimana? Yang terpanjang waktunya adalah ini, yang 8 ditambah 27, pekerjaan B ditambah pekerjaan E. Sebelahnya adalah 35, maka di sini kita tuliskan 35. Ini bukan yang pekerjaan A ditambah D. A ditambah D ini hanya 32. Sedangkan B ditambah E ini 35. Maka yang terbesar yang kita tuliskan di sini 35. Oke, kemudian nomor 6, 15 adalah ini pekerjaan B ditambah pekerjaan F. 8 ditambah 7, maka kita tulis di sini 15. Kemudian pekerjaan poin nomor 7 adalah pekerjaan C ditambah pekerjaan G, yaitu 12 ditambah 23, maka ditulis di sini 35. Kemudian di sini ditulis 50. 50 itu pekerjaan mana? Ini 35, totalnya di sini 15. Maka di sini angkanya 50. Oke, kemudian kita selanjutnya tentukan jalur kritisnya bagaimana? Berarti di sini di finish terakhir 50 adalah waktu penyelesaian proyek. Bisa dalam hari, bisa dalam minggu gitu ya. Oke, kemudian kita tentukan. Kita sekarang kurangin 50, yang angka di bawah adalah pengurangan ya. Disinilah kita menentukan jalur kritis.
Pengurangan ini contoh 50 kurang 15, maka di sini angkanya 35. Kemudian ini yang nomor 6, 50 kurangi 20, maka di sini angkanya 30. Yang nomor 7, 50 kurangi 8, maka di sini angkanya 42. Yang nomor 2, ini angkanya di sini 35 dikurangi 22, maka di sini 13. Kemudian yang nomor 8, di sini angkanya dari sini, ininya, dari yang terbesar. 35 dikurangin 27 di sini, 8. Kemudian ini nomor 4, dari nomor 7 tadi 42 dikurangin 23, ini 19. Di sini 0. Nah, mana yang kita ambil jalur kritisnya? Jalur kritis itu adalah di mana angka atas dan angka bawah mempunyai angka yang sama. Maka itulah yang disebut dengan jalur kritis. Ya. Yang terakhir di sini nomor 8 pasti ini angkanya sama, jalur kritis. Ini nomor 5 sama angkanya atas dan bawah, itu jalur kritis. Nomor 3 angkanya sama, ini jalur kritis. Dan yang pertama juga sama, ini jalur kritis. Maka jalur kritisnya adalah 1, 3, 5, dan 8. Nah, ini 1, 5, dan 8. Itulah jalur kritisnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain yang bukan termasuk jalur kritis mempunyai nilai slack. Nilai slack itu adalah mempunyai waktu toleransi. Pekerjaan A punya waktu toleransi 3 hari. Pekerjaan B ini tidak punya waktu toleransi. Kenapa ini dinyatakan ini punya waktu toleransi 3 hari? Ini di sini setelah kita kurang-kurangin di sini angkanya 13. Sedangkan tadi ini waktunya ada 10. Sebetulnya ini bisa sampai 13 hari ini yang pekerjaan A gitu ya. Itu yang dimaksud waktu slack. Waktu slack itu adalah waktu yang masih dimiliki oleh suatu pekerjaan. Di sini pekerjaan A. Ini yang pekerjaan C ini lebih banyak waktunya ya. Maka seperti ini ininya, contoh ininya adalah seperti ini. Waktu slack itu, bagian waktu slack adalah selisih angka bawah dengan angka atasnya, itu waktu slack. Artinya ini menunjukkan pekerjaan A mempunyai waktu slack 3 hari, waktu B sama sekali tidak mempunyai waktu slack, makanya ini jalur kritisnya di sini. Pekerjaan C waktu slacknya adalah 7 hari, pekerjaan D 5 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah penerapan dari metode critical method. Kira-kira bisa dipahami tadi? Insya Allah. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Sebetulnya kan mudah. Kalau orang-orang lapangan yang sudah berkecimpung di proyek, sebetulnya kan mengidentifikasi, oh ini pekerjaan mana yang start to start, oh pekerjaan ini mana yang start to finish, mana yang finish to finish. Sebetulnya kalau yang punya pengalaman di proyek, sudah bisa terbayang, bisa kita logikakan gitu. Ketika kita mendapatkan gambar proyek, kita sudah menyusun RAB, kita bisa logikakan mana yang bisa dimulai secara bersamaan, mana yang tidak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari saya, Pak. Mohon maaf, izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa poin ya, Pak, yang akan saya tanyain di sini tentang pengertian milestone ya, Pak. Bahwa milestone itu fase kerja dari beberapa fase sebuah proyek. Kemudian yang saya tanyakan itu, apakah milestone itu hanya sebuah catatan aja, Pak? Misalkan seperti ini, oh tanggal sekian itu ini ada milestone nih, ataukah milestone itu sebuah review pekerjaan yang sudah dilaksanakan, Pak? Misalkan ada meeting antar stakeholder yang berkepentingan tentang pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut, atau seperti apa praktik di lapangan milestone tersebut. Kemudian yang kedua, masalah ini, Pak, masalah
MK Pak ya, manajemen konstruksi. Di sini saya misalkan saya orang awam Pak ya, jadi saya belum punya berpengalaman tentang estimasi. Kemudian saya disuruh membuat schedule Pak, disuruh membuat time schedule untuk tentunya untuk kontraktor. Dan saya sebagai orang estimasi yang baru belum mengetahui Pak seperti spesifikasi labornya atau pekerjaannya. Karena spesifikasi pekerja itu dari pihak kontraktor yang tahu spesifikasi tersebut. Apakah kita bisa langsung meminta spesifikasi tersebut kepada kontraktor atau kita bisa menggunakan spesifikasi dari SNI, Pak? Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini masalah CPM yang barusan dijabarkan oleh Bapak. Terima kasih Pak telah menjabarkan lebih detail. Saya hanya mau sebagai apa ya? Jadi setelah saya membuat proyek kecil, bar chart, kemudian kurva S dan diaplikasikan dengan CPM ini, ternyata CPM ini bukan hanya untuk proyek besar aja Pak. Karena kemarin saya juga pas diaplikasikan menggunakan proyek yang kecil, ternyata ada manfaatnya juga. Karena jadwal waktu pelaksanaan bisa berkurang gitu Pak. Apakah emang seperti itu, jadi kita bisa buat perbandingan antara metode bar chart, kurva S dan CPM, ataukah ada poin-poin yang belum saya pahami bahwa emang chip ini cocoknya untuk proyek besar saja Pak, seperti itu. Mungkin itu saja Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama adalah tentang milestone tadi ya. Milestone tadi sebetulnya bukan hanya untuk mereview proyek gitu, atau bukan untuk menjadi hanya untuk menjadi evaluasi untuk proyek selanjutnya. Tapi milestone itu tadi seperti yang Indra Ramdhani sampaikan, ternyata proyek itu pun kita menggunakan metode CPM bisa mempersingkat waktu. Kenapa kita bisa mempersingkat waktu? Karena tadi kita melihat milestone-nya, gitu. Kita melihat milestone. Nah berarti kalau kita tidak melihat milestone, gimana kita bisa mempercepat suatu pekerjaan, gitu. Itu fungsinya tadi milestone itu. Iya. Kemudian ini sangat berhubungan dengan yang terakhir, pertanyaan ketiga tadi. Ya tidak hanya proyek besar, CPM itu semua proyek gitu. Apabila sebetulnya gini, proyek, setiap proyek yang mempunyai ketentuan waktu yang sangat ketat, nah berarti CPM gunakan gitu. Yeah. Kalau toleransi waktunya nggak ada, nggak perlu CPM gitu. Orang nggak perlu gitu. Misalkan suatu proyek itu pokoknya seselesainya saja, tidak ada target waktu tertentu misalkan, kan nggak perlu CPM kalau yang seperti itu. Tapi kalau waktunya ketat, ini sekian hari harus selesai. Wah, kita bagaimana caranya ini bisa selesai dalam sekian hari? Ya berarti tadi CPM kita gunakan gitu. Ya apapun proyeknya gitu. Betul Pak. Nggak melihat kecil atau besar. Nah kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang kedua, kita membuat time schedule, kemudian spesifikasi teknisnya dari kontraktor. Ya tentu kita bisa membuat time schedule harus paham juga spesifikasi teknis. Ya kita harus minta ke kontraktor ketika misalkan gini, suatu perusahaan ya, kita sebagai owner misalkan, kita sebagai owner
sebagai owner itu kita tadi Iya. tugaskan untuk membuat time schedule gitu. Sedangkan proyeknya misalkan diborongkan ke Betul, Pak. kontraktor gitu. Nah, biasanya kontraktor minta ownernya itu time schedule-nya mana gitu. Biasanya seperti itu. Nah, berarti kita yang membuat time Iya. schedule dari owner, jika kita membutuhkan estimasi waktu yang tepat, gitu ya, kan ada Iya. beberapa pertimbangan. Kita kalau membuat time schedule dari versi owner, ya, time schedule dari versi owner, kita Iya. kan tidak perlu begitu mempertimbangkan spesifikasi teknis. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah waktu yang diinginkan oleh owner. Owner itu maunya selesai tanggal berapa lama owner maunya selesai. Ya, makanya pada umumnya orang membuat kurva S itu benar-benar kayak mirip huruf S. Kenapa mirip huruf S? Karena tidak mempertimbangkan spesifikasi. Hanya mengikuti keinginan owner. Yang umum ya memang seperti itu, hampir mirip huruf S. Seperti itu. Jadi ketika versi owner, bisa saja kita tidak mempertimbangkan spesifikasi teknis. Ikutin saja keinginan owner, kemudian kita estimasikan setiap item pekerjaan, waktunya adalah sekian, itu bisa menggunakan estimasi secara kasar. Nanti yang berpikir kontraktor kalau seperti itu. Menjabarkan ulang, membuat IPN, itu kontraktor jika sudah ada seperti itu dari owner. Diolah kembali oleh owner itu time schedule awal, diolah kembali oleh kontraktor time schedule awal yang telah dibuat oleh owner. Biasanya seperti itu, Indra Ramdhani ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya adalah assessment. Di dalam assessment ini kita, dalam hal ini saya Pak Ikun, harus memberikan penilaian secara objektif kepada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Penilaian yang kita lakukan diukur dari beberapa hal. Pertama yang kita ukur adalah kehadiran mahasiswa. Yang kedua adalah penilaian dari kuis setiap sesi yang dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok pada setiap sesi, yang kemudian diberikan lagi penilaian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sehingga pengukuran terhadap kinerja mahasiswa ini dapat terukur dengan objektif dan secara rasional. Di dalam setiap sesi dalam penilaian, apabila diketahui para mahasiswa mendapat suatu kendala dengan hasil yang kurang maksimal, maka di dalam sesi-sesi selanjutnya kita perlu lakukan pendalaman melalui micro-teaching, atau kita lakukan lab session untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang belum dipahami oleh peserta didik. Setelah sebelumnya dibahas tentang Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, maka selanjutnya saya akan menyampaikan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian, di mana dalam Tridharma bidang penelitian di sini adalah menghasilkan penelitian yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen konstruksi. Sedikitnya terdiri atau terdapat dari 8 penelitian yang telah dilakukan dan telah dipublikasi baik secara nasional maupun internasional, baik melalui proceeding ataupun jurnal. Termasuk di sini pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, bahkan Scopus yang mempunyai kuartal 3. Penelitian-penelitian ini bertujuan untuk memberikan inovasi manfaat kepada masyarakat secara umum, dan tentunya penelitian-penelitian ini juga
sebagai bahan dasar untuk upgrade bahan ajar yang akan disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini yang telah publis diantaranya ada yang dengan judul Conceptual Estimation of Cost Significant Model on Subhouses Contraction, kemudian Estimates of Material Needs and Houses Construction Using Regression Model Program. Kemudian yang ketiga ada Quick Way to Calculate Subhouses Contraction Project Material Using Regression Analysis Program. Yang keempat ada juga penelitian Instant Contraction Design Environmental Friendly for Building a New Classroom School. Yang kelima ada penelitian yang terindeks Scopus Q3 yaitu Formula for Predicting Material Needs in Residential Building. Kemudian ada jurnal internasional dengan judul Perkiraan Biaya Pembangunan Rumah Tinggal Berdasarkan Luas Bangunan. Kemudian jurnal nasional juga dengan judul Estimasi Biaya Menggunakan Metode Cost Significant Model pada Pembangunan Peningkatan Jalan. Yang lainnya dengan judul Estimasi Biaya Menggunakan Metode Significant Model pada Pembangunan Peningkatan Jalan dan Regression Analysis Model for Estimating the Resource Need of School Construction Project. Nah, ini diantaranya adalah penelitian yang telah dilakukan yang kemudian mempunyai output luaran publikasi dan dari publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan ini juga menjadi dasar pengembangan modul perkuliahan, materi perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Satu yang saya soroti yang ingin disampaikan tentang penelitian ini ya, di mana judulnya adalah Formula for Predicting Material Needs in Residential Building Project. Ini dipublikasi oleh jurnal internasional terindeks Scopus kuartal 3, di mana isi dari penelitian ini adalah tentang bagaimana kita membuat formula, membuat rumus-rumus baru untuk memprediksi kebutuhan material pada pembangunan rumah ya. Nah, menggunakan formula-formula ini, pemodelan estimasi untuk menghitung biaya ini, yang selanjutnya di dalam penelitian ini dibuat dalam aplikasi berupa Excel. Di sini kita menggunakan hasil penelitian ini, tinggal memasukkan berapa luas bangunan yang direncanakan, yang selanjutnya akan secara otomatis material-material apa saja yang dibutuhkan dan masing-masing akan terdeteksi berapa jumlah kebutuhan materialnya. Nah, penelitian-penelitian yang lain tentang Conceptual Estimation of Cost Significant Model on Subhouses Contraction, secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana mengestimasi biaya pada pembangunan ruko ya. Kemudian ada juga dengan judul Estimate of Material Need on Houses Construction Using Regression Model Program. Ini adalah menghasilkan program penelitian ini menghasilkan program untuk mendeteksi kebutuhan material pada pembangunan rumah. Kemudian ada instant contraction atau ada quick way to calculate subprocess contraction project material using regression analysis program. Ini juga tentang bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan material. Dalam penelitian yang dengan judul tersebut, maka dengan memasukkan luas bangunan yang akan dibangun, maka akan secara otomatis material-material yang dibutuhkannya, kuantiti materialnya akan terdeteksi secara otomatis. Nah, tentu ini merupakan pengembangan daripada teori-teori yang sudah ada, mengadopsi kepada analisa SNI dan lain sebagainya, yang dalam hal ini kemudian dikembangkan menjadi melalui penelitian menjadi sebuah model, dan model ini memudahkan untuk para praktisi, dalam hal ini mahasiswa tentunya bisa menghitung kebutuhan material dalam proses pembangunan secara cepat.
Demikian adalah tentang uraian singkat tentang penelitian. Dalam hal ini, penelitian yang diuraikan adalah penelitian-penelitian yang terkait langsung dengan mata kuliah manajemen konstruksi. Pembahasan selanjutnya dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam kesempatan ini adalah tentang pengabdian kepada masyarakat, di mana pengabdian kepada masyarakat ini juga sangat berkaitan erat dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen konstruksi. Beberapa judul pengabdian kepada masyarakat yang telah diimplementasikan diantaranya ada tentang perencanaan pembangunan sekolah SMA Islam. Ini telah dilakukan di SMA Islam di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada perencanaan pembangunan gedung sekolah SMP Islam Hegarmana. Ada juga perencanaan pembangunan SMK Eka Nusa Putra dan SMK Plus Nusa Putra. Selain itu juga pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan judul penanganan bangunan masjid swadaya masyarakat pada perumahan Gunung Jaya Permai. Nah, yang akan saya soroti dalam pembahasan ini adalah tentang penanganan bangunan masjid swadaya masyarakat pada perumahan Gunung Jaya Permai, di mana pengabdian ini adalah mendesiminasikan hasil penelitian, kemudian secara ilmiah teori-teori yang kita dapatkan secara akademisi kemudian diimplementasikan secara langsung kepada masyarakat. Di sini, di dalam pengabdian masyarakat dengan judul penanganan bangunan masjid swadaya masyarakat adalah dengan mengidentifikasi adanya permasalahan pada suatu masyarakat bahwa masjid di dalam kompleks perumahan tersebut merupakan masjid tua yang perlu penanganan, akan tetapi di dalam melakukan penanganan tentu perlu mengambil keputusan apakah pembangunan tersebut, penanganan bangunan masjid tersebut harus renovasi ringan, renovasi berat, atau rekonstruksi. Nah, langkah dalam kajian pengabdian masyarakat di sini dalam pengabdian ini melakukan kajian dan menganalisis, mengestimasi bagaimana apabila penanganan masjid dilakukan dengan cara renovasi karena bangunan tua ini masuk ke kategori renovasi berat. Kemudian diestimasi bagaimana apabila penanganan pembangunan masjid tersebut dilakukan dengan rekonstruksi atau membangun ulang. Nah, ini diberikan secara langsung kepada masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat melalui rapat koordinasi dan lain sebagainya yang kemudian menghasilkan analisis bahwa apabila penanganan masjid dilakukan dengan renovasi akan menghasilkan nilai sekian, nilai tertentu yang dengan fasilitas yang tertentu yang kemudian apabila dilakukan penanganan pembangunan masjid ini dengan rekonstruksi maka menghasilkan biaya, membutuhkan biaya sekian dan fasilitas-fasilitas yang memiliki pembaharuan yang memiliki peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana masjid itu sendiri. Dari hasil kajian ini kemudian dilakukan rapat koordinasi bersama-sama dengan masyarakat beserta pengurus DKM yang selanjutnya diambil keputusan oleh masyarakat yang diputuskan oleh ketua DKM dalam hal ini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini sehingga ditentukan bahwa penanganan masjid yang tepat adalah rekonstruksi dengan total biaya yang tidak jauh berbeda dengan renovasi, akan tetapi menghasilkan fasilitas-fasilitas masjid yang lebih memadai dan yang lebih layak daripada hanya dilakukan renovasi. Nah, ini adalah bentuk implementasi dari akademisi, dari ilmu pengetahuan yang dimiliki
baik dari hasil penelitian ataupun ilmiah-ilmiah yang disampaikan kepada para mahasiswa yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat melalui penanganan bangunan masjid swadaya masyarakat pada Perumahan Gunung Jaya Permai. Demikian uraian singkat tentang pengabdian masyarakat yang terkait langsung dengan mata kuliah manajemen konstruksi yang saya ampu di program studi teknik sipil Universitas Nusa Putra. Demikian paparan yang bisa disampaikan dalam memenuhi uraian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.